Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang agama Hindu ya. Tetapi anak-anak harus tetap sementara belajar di rumah ya karena pandemi COVID-19. Jadi anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah ya. Nah, sekarang Bapak buatkan video dan nanti Bapak akan kirim ke WA grup ya. Nanti di WA grup itu anak-anak Bapak juga akan kirimkan link absen ya. Link absen silakan anak-anak nanti mengisi absen tersebut. Dan bagi yang tidak bisa membuka link absennya itu karena aplikasinya mungkin, bisa anak-anak mengirim nama dan nomor absennya secara manual ya di WA group. Bagi yang bisa silakan isi form absennya itu ya. Itu mungkin yang pertama, dan yang jelas anak-anak semangat belajarnya ya. Dan sebelum lanjut, Bapak seperti biasa anak-anak mau belajar, biasakan dulu untuk berdoa ya. Doa ini Pak pimpin ya. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Nama Sidam, Om Siddharastu Dat Astu Astu Swaha. Oh Yang Widi, kami memujamu, semoga atas perkenan beliau pelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sukses tanpa halangan. Baiklah anak-anak. Nah, untuk materi kita pagi ini, kita akan belajar tentang Triparata ya. Triparata itu ada di kelas 3 semester 1. Pada pertemuan pertama, di sini kita akan sama-sama membahas tentang apa itu Triparata dan mengetahui bagian-bagian dari Triparata tersebut. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti dari Triparata. Kedua, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari Triparata. Nah, itu baru materi Triparata. Tapi sebelum lanjut, coba perhatikan dulu video berikut. Perhatikan dan anak-anak boleh nanti ikuti di rumah ya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Sekali lagi. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang bapak. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Bagus ya. Nah, itu tadi ada lagu yang judulnya Satu-Satu Sayang Ibu ya. Itu anak-anak sudah sering menyanyikan mungkin waktu di TK kelas 1 dan mungkin sekarang di kelas 3 juga boleh dinyanyikan. Tapi bukan dinyanyikan saja, dan harus juga diterapkan ya. Nah, ini Pak sekarang bertanya, sudahkah anak-anak sayang sama ibu? Sudahkah anak-anak sayang sama ayah? Terus 3, sudahkah anak-anak sayang sama kakak? Dan yang keempat,
Sudahkah anak sayang semuanya? Nah, di sini Bapak harapkan anak-anak itu sayang semuanya ya. Sayang kepada ibu, sayang kepada ayah, sayang sama adik dan kakaknya, dan termasuk sayang semuanya. Nah, pasti anak-anak ini berpikir ya. Nah, pasti anak-anak bertanya dalam hati, kenapa Bapak mengajak anak-anak menyanyi dengan judul lagu Sayang Ibu atau Sayang Semuanya? Nah, pasti berpikir ya. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Nah, karena materi yang akan kita bahas atau pelajaran hari ini ada hubungannya dengan perilaku kasih sayang dan perilaku lainnya yang saling berkaitan. Ingat, karena materi yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini ada hubungannya dengan perilaku kasih sayang dan perilaku lainnya yang masih saling berkaitan. Kan? Nah, masih bingung kan? Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama tentang ajaran Triparata lebih lanjut. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, tolong ya perhatikan nanti video atau materi yang Pak tayangkan. Ya, nanti materi ini akan Bapak kirim ke WA Group. Nah, di sana silakan anak-anak buka di videonya, perhatikan, pahami, ya. Dan kalau memang belum mengerti, nanti setelah selesai anak-anak melihat video ini, silakan bertanya. Mari kita bahas bersama di WA Group. Ya, kalau tidak ngerti, bilang tidak mengerti, yang mana tidak mengerti, tanyakan. Kita bahas dan buat percakapan. Bagi yang sudah mengerti, bisa juga bilang bahwa sudah mengerti ya. Bagi yang belum, bisa bertanya. Nanti kita bahas di WA. Sudah siap? Ya, sekarang kita bisa lanjut ke materi ini ya. Perhatikan Triparata seperti tadi. Nah, Triparata berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Kata tri artinya tiga dan parata artinya kebahagiaan. Jadi Triparata artinya tiga jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesempurnaan hidup umat manusia. Pak ulang, Triparata itu berasal dari bukan dari bahasa Sanskerta. Kata tri artinya tiga dan parata artinya kebahagiaan. Jadi Triparata artinya tiga jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesempurnaan hidup manusia. Nah, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada kata tri tadi ya. Nah, berarti tri itu artinya tiga tadi. Berarti Triparata itu ada tiga bagian yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Nah, apa saja bagian dari Triparata? Ini dia. Pertama atau yang satu itu ada AC ya. Bisa lihat ya, AC. Nah, kedua itu punil. Ketiga itu ada bakti ya. Jadi bagian-bagian dari Triparata yang dapat mewujudkan kebahagiaan itu adalah pertama AC, dua punya, dan ketiga adalah bakti ya. Saya lanjut ya. Nah, karena kita menuju ke bagian yang pertama ini ya. Di sini ada AC. AC adalah perilaku kasih sayang antar sesama makhluk Tuhan. Artinya, menumbuhkan perilaku AC ini dapat dimulai dari diri sendiri dan yang lainnya. Pak ulang, AC adalah perilaku kasih sayang antar sesama
makhluk Tuhan artinya menumbuhkan perilaku asik ini dapat dimulai dari diri sendiri dan yang lainnya. Perhatikan. Nah, ini ada gambar. Ada gambar apa di sini? Nah, gambar di sini ada seorang anak ya. Seorang anak sedang sikat gigi atau membersihkan giginya. Berarti dia sudah apa? Sudah cinta kasih kepada dirinya sendiri, termasuk pakai baju bersih, mandi itu maksudnya ya. Berarti dia sudah melakukan perilaku kasih sayang kepada dirinya sendiri. Nah, lanjut. Nah, nomor 2. Di sana ada terlihat satu keluarga ya, ada bapak, ibu, dan 2 orang anak. Di sana kelihatannya 2 orang anak itu menyuguhkan minuman atau teh mungkin kepada orang tuanya dan diisi canda tawa di sana, berarti dia atau anak-anak sudah melakukan cinta kasih kepada siapa? Kepada orang tua ya. Tadi sudah pada diri sendiri, sekarang kepada orang tua atau keluarga ya. Gambar ketiga, perhatikan. Nah, di sana ada apa? Ada 2 orang anak dan 1 sepeda. Sepedanya jatuh. Dan di sana yang perempuan sedang dibantu oleh seorang teman laki-laki. Berarti di sana ada terjadi kecelakaan atau mungkin jatuh ya. Nah, di sana anak-anak ada yang membantu membangunkan dan mungkin membantu diajak pulang ya atau dikasih obat. Itu berarti anak-anak sudah melakukan apa? Cinta kasih kepada teman ya, apalagi teman sekolah dan teman-teman yang lainnya mungkin. Nah, dan di sini makanya anak-anak kalau main sepeda harus apa? Harus tetap hati-hati ya. Tuh. Lanjut. Nah, gambar keempat. Gambar apa di sana kelihatan? Di sana ada gambar seorang anak sedang apa? Sedang bermain dengan kelinci. Ya. Berarti di sana apa? Cinta kasih kepada binatang atau selain cinta kasih diri sendiri, keluarga, teman, termasuk dia cinta kasih kepada hewan peliharaan ya. Tetapi jangan hewannya hanya dipakai main-main ya. Harus tetap apa? Dikasih makan dan minum secukupnya ya. Biar apa? Biar dia bisa hidup atau bisa nanti berkembang biak. Kalau dia tambah banyak kan anak-anak lagi tambah senang punya hewan peliharaan banyak itu maksudnya ya. Berarti cinta kasih kepada hewan peliharaan ya. Nah, ada masih gambar kelima. Perhatikan. Di sana ada seorang anak yang sedang menyiram bunga atau tanaman ya. Nah, artinya selain tadi binatang, termasuk sekarang anak-anak menyiram tanaman, berarti anak-anak sudah apa? Sudah cinta kasih juga kepada tanaman. Tetapi tanamannya bukan yang di sekolah, dia rumah saja ya, termasuk juga nanti atau di sekolah anak-anak juga tetap gitu. Harus rajin apa? Menyiram dan bila perlu dikasih pupuk ya, supaya dia juga bisa hidup. Kalau dia sudah bisa hidup dan berkembang, berbunga, nah asrilah jadinya taman anak-anak di rumah, termasuk taman yang ada di sekolah ya. Nah, itu cinta kasih kepada tanaman. Sekarang yang keenam. Nah, yang keenam terlihat anak-anak sedang ngapain sana? Ada seorang anak sedang membuang sampah pada tempatnya. Benar apa enggak itu perbuatan anak itu membuang sampah pada tempatnya? Pastinya benar ya. Nah, di sana anak-anak juga di rumah terutama harus begitu juga, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Karena kalau sudah lingkungannya menjadi bersih, anak-anak pun nanti kalau berjalan, bermain sama teman itu akan menjadi apa? Jadi lebih enak ya dibandingkan ada sampah berserakan. Anak-anak itu nanti takutnya bermain takut kena apa? Virus atau penyakit ya. Itu makanya anak-anak harus menjaga kebersihan. Nah, sampai di sana dulu Pak Ulang.
Artinya dari sayangnya kepada atau kasih sayang pada diri sendiri, ke keluarga, ke teman, ke hewan piaraan, ke tanaman, dan termasuk lingkungan. Itu bahkan perilaku kasih sayang daripada ASEH ya. Mungkin bisa dipahami. Sekarang Pak lanjut kemana? Lanjut yang ke bagian kedua. Tadi ingat dari apa yang kedua? Ya, punya. Ingat, punya. Artinya di sini memberikan bantuan kepada orang yang tepat. Ya, bantuan harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan tanpa pamrih. Atau tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan lagi, itu maksudnya ya. Nah, ini juga ada gambar. Nah, sana terlihat gambar apa? Gambar seorang anak sedang memberi sedekah kepada pengemis ya, pada orang yang tidak mampu. Nah, itu anak-anak memberi sedekah itu tidak mesti menghabiskan uang. Kita sisihkan uang jajannya atau yang lainnya, itu modelnya ya. Itu udah bagus itu perbuatannya. Arti punya kepada atau bersedekah kepada yang memerlukan. Lanjut yang kedua. Yang kedua, di sana terlihat ada apa? Ada posko bantuan atau posko bencana alam ya. Itu misalnya. Posko bencana alam di sini maksudnya contohnya mungkin gunung meletus, bencana banjir itu maksudnya. Nah, di sana anak-anak bisa menyumbangkan atau mengumpulkan sumbangannya berupa pakaian, mungkin sembako, termasuk juga uang kalau ada uang ya, itu maksudnya. Karena lanjut ke ketiga, perhatikan. Nah, sama juga yang ketiga, perhatikan. Di sana ada 2 orang anak berpakaian pramuka. Di sana juga sedang menyerahkan bingkisan atau mungkin sembako yang dikumpulkan untuk dikasih kepada korban bencana alam atau bencana yang lainnya ya. Itu boleh juga, tidak mesti uang juga ya. Lanjut gambar yang keempat. Nah, di sini kelihatan mungkin di sini ada gambar uang. Anak-anak kalau punya uang lebih boleh juga disumbangkan ya. Dah. Selain uang, apa lagi kira-kira yang bisa disumbangkan? Tadi sembako sudah, pakaian mungkin sudah, atau makanan sudah. Seandainya anak-anak tidak punya uangnya pas, terus mau membantu tapi apa mau dipakai? Kalau misalnya ada gunung meletus, anak mau membantu tapi apa bantu kira-kira? Tadi saya gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang kurang apa kira-kira? Ini mungkin ya. Yang kelima, perhatikan. Yang kelima ini ada gambar seorang sedang mengangkut barang ya. Karena mungkin anggap seperti anak mau membantu tapi mana cara tidak punya uang, itu mungkin uang pas itu. Nah, kita bisa membantu dengan cara fisik, artinya ya ikut membawa barang-barang, kenaikkan di mobil dan nanti akan dikirim ke tujuan bencana itu ya. Bisa dipahami anak-anak, itu punya artinya memberikan bantuan kepada yang tepat. Jangan sampai salah dengan bantuan. Dalam artian salah dengan bantuan yang tidak memerlukan dikasih, itu nanti salah ya. Dah. Sekarang kita bisa lanjut ke yang ketiga ya. Itu ada bakti. Perhatikan. Bakti adalah perilaku hormat atau bakti. Contohnya bakti kepada catur guru, yaitu kepada sang yang widiwasa, orang tua, bapak atau ibu guru yang di sekolah, dan pemerintah. Itu catur gurunya ya. Pak ulang, bakti adalah perilaku hormat dan bakti
Contohnya bakti kepada catur guru, yaitu Sang Hyang Widiwasa, orang tua, bapak ibu yang ada di sekolah dan pemerintah ya. Nah, perhatikan juga. Nah, di sini ada anak sedang ngapain di sini? Ya, sedang sembahyang ya, atau maturan canang mungkin, atau juga sedang maturan Banten Saiban. Tahu anak-anak Banten Saiban? Ya, Banten Saiban itu yang dilaksanakan setiap pagi atau setelah ibunya selesai memasak. Anak-anak mungkin sering itu membantu ibunya Banten Saiban namanya itu, nasinya itu yang berisi lauk pauk. Nah, itu berarti anak-anak sudah bakti atau hormat kepada Sang Hyang Widiwasa ya, atas anugerah yang telah diberikannya. Nah, dengan itu kita menghaturkan Canang Sari atau Banten Saiban, itu maksudnya ya. Itu kalau guru Wisesa atau Sang Hyang Widiwasa. Sekarang bakti kepada orang tua. Apa kira-kira contohnya di sini? Nah, ini sama juga yang tadi ya, bakti sama orang guru ini juga. Nah, perhatikan yang 3. Nah, di sana ada terlihat seorang anak sedang memegang sapu dan ada ember di sebelahnya. Berarti pikiran anak-anak pasti ya, menyapu dan mengepel lantai mungkin ya. Nah, di sini anak-anak sudah membantu ibunya di rumah bersih-bersih. Berarti anak-anak sudah berbakti kepada orang tua dengan cara mungkin seperti itu, membantu menyapu dan mengepel lantai, itu maksudnya ya. Itu salah satunya. Sebenarnya banyak lagi yang perlu contoh mungkin ya di rumah, seperti mengajak adik, mungkin ibunya sedang sibuk di dapur, anak-anak mengajak adiknya bermain, itu misalnya juga sudah membantu itu ya. Lanjut yang 4. Nah, yang 4 tadi Pak bilang ada guru atau bapak ibu yang di sekolah ya, atau guru pengajian, guru yang mengajar anak-anak di sekolah ya. Termasuk sekarang anak-anak belajar di rumah juga guru mengajar dari sekolah lewat daring ya. Contoh nomor 4 sekarang perhatikan. Nah, di sana anak-anak terlihat duduknya sudah bagus dan bapak guru sedang menerangkan materi atau pelajaran, dan anak-anak sudah disiplin mengikuti pelajaran. Berarti anak-anak sudah bakti kepada siapa? Kepada guru yang di sekolah ya. Bagus itu. Lanjut. Nah, yang 5. Di sini Pak contohkan gambarnya adalah keramaian di jalan raya ya. Bayangkan, anak bisa bayangkan keramaian di jalan raya, ada mobil, ada sepeda motor, ada orang menyeberang dan lain sebagainya, atau anak-anak mungkin naik sepeda itu. Nah, di sini anak tetap ya hati-hati berada di jalan raya, termasuk dimanapun tetap hati-hati ya. Di sini kenapa Bapak tampilkan gambar keramaian lalu lintas? Nah, seandainya anak-anak keluar sama orang tua, mungkin naik sepeda motor atau mobil, ingatkan orang tuanya ya, kalau naik sepeda motor pakai helm ya untuk pelindung kepala, dan juga surat-surat kendaraannya jangan lupa, itu sangat juga penting ya untuk kelengkapannya. Kalau sudah semuanya lengkap ya, otomatis semuanya akan berjalan dengan tentram atau lancar ya. Berarti di sini anak-anak sudah tahu ya, sudah berbakti kepada pemerintah yang sering disebut dengan guru Wisesa ya. Itu beberapa contoh, mungkin nanti anak-anak bisa mengambil contoh yang lainnya ya. Nah, di sini ada Pak Pampang, hidup rukun dan damai, suku, agama, negara. Terus di bawahnya ada AC Punya Bakti. Apa kira-kira maksudnya? Nah, begini anak-anak ya.
Selain tadi anak-anak asih kepada diri sendiri, orang tua, hewan piaraan, lingkungan mungkin, dan lingkungan maksudnya. Kemudian ada punya, anak-anak itu berdana punya atau nyumbang, dan ada bakti kepada pemerintah, orang tua, guru di sekolah, dan guru Wisesa atau Samwidi. Nah, sekarang ada lagi tambahan. Anak-anak itu harus juga asih punya baktinya itu atau melaksanakan ajaran Triparata di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari itu ya tidak membeda-bedakan. Contohnya tidak membedakan suku. Ya, kalau mau berdana punya, mau membantu, mau apa itu yang baik-baik. Ya, yang baik-baik itu tidak memandang suku. Semuanya itu sama ya. Agama juga tidak membeda-bedakan agama. Ya, kita itu punya keyakinan masing-masing. Jadi jangan beda-bedakan agama. Terus negara sama juga kita harus saling apa? Contohnya mungkin kalau negara tetangga kena bencana, biasanya negara kita, negara Indonesia itu ikut ya menyumbang atau berdana punya membantu. Ya, begitu juga sebaliknya, tapi mudah-mudahan negara kita tidak ada namanya bencana. Sampai sana bisa dipahami dulu? Ya. Apa harapan anak bisa menerapkan ini? Kalau sudah anak-anak bisa menerapkan ajaran Triparata dengan baik, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketentraman. Ya, ketentraman termasuk ketentraman diri sendiri, keluarga, di masyarakat, di di desa atau dan di negara itu maksudnya. Dan kebahagiaan juga. Pokoknya semuanya yang baik-baik itu akan menghampiri kita. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, kita sekarang sampai pada kesimpulan. Jadi di sini dapat Pak simpulkan arti Triparata yaitu 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Dan kesimpulan selanjutnya, tahu bagian-bagian dari Triparata. Pertama, asih, artinya perilaku kasih sayang. 2, punya, artinya memberikan bantuan. 3, bakti, artinya perilaku hormat kepada catur guru. Nah, itu kesimpulan daripada materi atau pelajaran kita pagi ini ya. Nah, karena kesimpulan sudah, sekarang kita menuju ke tugas ya. Di sini ada tugas 1. Tugas 1, anak-anak perhatikan dulu. Silakan tulis sikapmu pada tempat yang telah disediakan. Jika mengalami peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Nomor 1 sini pakai ini ya, pakai contoh. Teman terjatuh saat menaiki sepeda sepulang sekolah. Kakinya terluka dan berdarah. Bagaimanakah sikap anak-anak? Nah, di sana anak-anak disuruh mengeluarkan pendapat sesuai dengan sikap anak-anak. Nah, di sini contohnya sikapnya adalah membantu menuntunnya untuk berdiri dan mengobati lukanya. Nah, itu contoh nomor 1. Ya, artinya contohnya nanti anak-anak yang nomor 2, nomor 3, 4, 5 dan 6 silakan anak-anak yang mengerjakan. Ya. Nomor 2, Bapak bacakan peristiwanya. Ketika musim hujan datang, banyak wilayah yang terkena banjir dan penduduk harus tinggal di pengungsian. Silakan tentukan nanti sikapnya. Ketiga, gurumu meminta tolong untuk mengambil alat tulis di ruang guru. Itu anggap aja anak-anak berada di kejadiannya di sekolah ya sebelum pandemi. Terus, keempat, melihat orang lain membuang sampah sembarangan di jalan, bagaimana sikapmu? Silakan nanti pikirkan ya. Kelima, ibu sibuk
mencuci piring di dapur. Kemudian tiba-tiba adik menangis minta digendong. Bagaimana sikap anak-anak? Ya. Dan yang keenam, teman sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Bagaimanakah sikap anak-anak? Ya. Nah, ini anak-anak nanti kan Bapak kirim di WA grup ya. Bisa anak-anak ulang menulisnya dan langsung jawabannya. Hasilnya bisa dipoto dan kirim ke WA ya. Nanti Bapak ambil di WA grup. Atau bagi yang tidak punya WA grup, ini yang Pak sudah buatkan lempirannya, bisa nanti diambil di sekolah ya. Tapi yang ke sekolah itu orang tuanya ya. Ingat protokol kesehatannya, pakai masker dan sebagainya ya. Nah, itu baru tugas 1 ya. Sekarang tugas 2, perhatikan. Nah, di sini Bapak membuat acak kata di sini ya. Carilah kata-kata di bawah ini pada kolom acak kata yang telah disediakan dan berilah garis atau warna untuk menandakannya. Ya, perhatikan. Nah, di sebelah kiri itu di kotaknya ada tulisan carilah kata-kata berikut. Nomor 1 ada kata punya, 2 sayang, 3 dana, 4 bakti, 5 tatuamasi, 6 kasih, 7 uang, 8 tri, 9 peduli, 10 taat, 11 damai, 12 asih, 13 pararta, dan yang terakhir menolong. Nah, di sana terlihat banyak ada kata-kata atau huruf. Nanti di sana bisa dicari kata punya misalnya, tarik ke samping atau ke bawah atau sebagainya. Yang penting ketemu. Nah, untuk menandakannya bisa kasih garis atau bisa kasih warna. Misalnya nomor 1 punya, bisa kasih warna apa? Warna kuning mungkin. Kedua sayang, cari kata sayang seperti contoh ini pada buatkan. Nah, ini Pak udah buatkan ya. Nanti anak-anak yang bisa buat sendiri di rumah bisa dibuat langsung di rumah dan hasilnya sama kayak tadi, dipoto kirim ke WA grup ya. Dan kebalikannya yang tadi yang tidak bisa mungkin bisa diambil ke sekolah, orang tuanya diminta ke sekolah ya. Seperti tadi juga. Bisa kira-kira dipahami nih? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak mau kasih pertanyaan pada anak-anak. Dan di sini nanti akan Pak ketahui apakah anak-anak mengerti, kurang mengerti, atau tidak mengerti sama sekali ya. Perhatikan gambar. Di sini gambar A, B, dan C. Ya. Di gambar A ada ada 1 keluarga anggap ini sedang akan sembahyang. Di gambar B ada 2 orang anak sedang membersihkan lingkungan dan ada yang menyiram. Di gambar C ada anak sedang berkelahi. Dengarkan pertanyaannya. Dari ketiga gambar yang Pak sebutkan tadi, yang manakah merupakan contoh dari perilaku asih? Ya, jawabannya jelas. Di sini kelihatanlah B. Ya, kenapa B? Di sana terlihat ada 2 orang anak, ada sedang menyiram tanaman, ada sedang menyapu halaman. Berarti dia sedang bekerja bersama membersihkan lingkungan rumah itu misalnya. Berarti dia cinta kasih pada lingkungan. Ya, berarti dia adalah contoh daripada perilaku asih. Nah, itu maksudnya. Coba lanjut. Yang kedua, perhatikan. Sama juga ada 3 gambar yang ditanyakan di sini. Yang A, gambarnya ada 2 orang ibu dan anak sedang bersedekah kepada kakek. Ya, kakeknya itu kayaknya kakeknya sakit, sedang ada tongkat di sana. Yang B, ada gambar anak sedang berebut mainan. Ya, berebut mobil-mobilan sana. Dan yang C, ada anak sedang
apa? Membuang sampah di tong sampah. Nah, sekarang pertanyaannya, dari ketiga gambar tersebut, mana yang merupakan contoh perilaku punil? Mana kereta? Punil. Ingat kan tadi sudah? Punil ya. Punil berarti yang A. Ya. Dua orang anak dan ibunya itu memberi sedekah kepada kakek. Nah, itu artinya contoh dari punil ya. Bagus anak-anak. Ini lagi satu berarti kan. Nah, gambar ada 3 juga. Gambar A di sana ada seorang anak juga sedang berebut mainan atau mobil-mobilan sambil mengejek lagi, dan akhirnya apa? Temannya mungkin atau adiknya itu menangis. Yang B, gambarnya ada seorang anak sedang duduk-duduk gayanya kayak angkuh. Ya, disuruh atau dinasehati sama bapak dan ibunya, dia tidak mau atau melawan dia. Itu gambar yang B. Sekarang gambar yang C. Nah, gambar yang C ada 2 anak dan 1 ibunya sedang di dapur. 2 anak itu sedang membantu membuat jajan mungkin atau memasak ya. Nah, dari ketiga gambar tersebut, manakah yang merupakan contoh dari perilaku bakti? Ulang, contoh dari perilaku bakti. Ya, jawabannya jelas ya, C ya. Kenapa bisa C? Karena gambar yang di C itu terlihat 2 orang anak itu sedang membantu ibunya ya, membantu memasak, berarti dia bakti kepada ibunya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Anak-anak, berarti pelajaran pagi hari ini sudah selesai ya. Sebelum Bapak tutup, anak-anak perhatikan ya. Jaga kesehatan. Dan kalau seandainya tidak ada keperluan keluar, jangan keluar ya. Kalau memang penting keluar, silakan ikuti protokol kesehatan. Ya. Kenapa begitu? Supaya anak-anak tetap sehat ya. Karena kalau sudah sehat, anak-anak bisa terus mengikuti pelajaran walaupun masih daring ya. Tapi tetap semangatnya harus ya, rajin belajar, jangan terus bermain aja ya. Bisa dimahami ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan tutup, tapi ingat nanti Bapak akan kirim videonya. Kalau tidak mengerti, tanyakan di WA grup. Kita bahas bersama apa yang tidak mengerti dan sampai di mana belum mengerti. Kalau sudah mengerti, bilang juga sudah mengerti ya, dan langsung mengerjakan tugasnya. Nah, sampai di sana dulu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan pada materi yang lainnya. Dan pada pagi ini Pak akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.